Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman, channel Ciku Vivin. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum saya memulai tutorialnya, sedikit cerita ini mengenai saya ya teman-teman sebagai seorang pendidik atau guru. Juga mungkin ini ada kaitannya dengan teman-teman yang berprofesi sama seperti saya. Nah, di era sekarang ini ya, kita sebagai pendidik ini rasanya banyak sekali diberikan tuntutan-tuntutan ya teman-teman. Ya, contohnya seperti harus paham menggunakan teknologi. Nah, semua itu tidak semua guru bisa gitu ya teman-teman. Saya pun merasakan hal yang sama dulunya sebelum saya tahu menggunakan teknologi dengan baik gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang ini walaupun dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang ini, peran guru tidak akan pernah tergantikan dengan yang namanya teknologi, apalagi Google ya teman-teman. Nah, kita di sinilah yang sebaiknya harus bisa adaptif gitu ya teman-teman, bisa menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan cara ngajar kita. Nah, disinilah tujuan saya ya teman-teman membuat channel ini. Awalnya sebenarnya tidak terlintas sama sekali untuk membuat channel seperti ini ya teman-teman. Awalnya hanya sekedar mengerjakan tugas ya, tapi karena ada tuntutan-tuntutan tadi itu, belajar sendiri akhirnya bisa dan keluar ide gitu ya untuk bikin channel YouTube seperti ini. Jadi mohon untuk selalu dukung channel saya ya teman-teman. Caranya sangat mudah ya, tinggal subscribe saja. Subscribe itu gratis, tidak berbayar ya teman-teman, hanya modal di klik doang. Dan insya Allah nanti akan menjadi amal jariah buat teman-teman, karena ilmu yang saya bagikan ini juga nantinya insya Allah ya akan bermanfaat buat orang lain. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa narasinya sudah kepanjangan ya, maaf ya, agak curcol sedikit nih Ciku Vivin. Oke teman-teman, di sini saya ke channel saya ya, channel Ciku Vivin ya, ini ya teman-teman ya, tolong ya di subscribe ya. Nah, jadi kenapa saya menuju ke channel saya? Nah, jadi di situ ada mengomentari salah satu video saya. Nah, kita cari dulu di mana videonya. Nah, kita ke komentarnya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada muncul komentar dari Bapak Agus Madiun 78. Nah, beliau mengomentari, di Canva saya tidak ada muncul magic design-nya, Kak. Kenapa bisa beda? Nah, kita coba lagi ke sini ya teman-teman. Nah, kita coba putar lagi video ini. Di sini kan saya menjelaskan bagaimana menggunakan magic design. Jadi pada video saya ini kebetulan magic design yang ada di Canva ini otomatis keluar di sini. Nah, jadi karena dia otomatis keluar, maka kita langsung mengklik di bagian ini. Nah, seperti pertanyaan Bapak tadi, kok di Canva saya itu tidak ada gitu ya. Nah, sebenarnya ada ya teman-teman di bagian sini ya, asisten Canva ini namanya. Dari sini kita bisa klik ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti saya akan langsung meluncur ke Canva saya dan mempraktekannya secara langsung seperti itu. Seperti biasa kita klik di bagian buat desain. Nah, kemudian kita pilih presentasi ini. Nah, teman-teman, di sini kan ada blank kosong ya teman-teman. Nah, kita langsung saja lah menggunakan tulisan ajaibnya ya, atau magic design-nya ya teman-teman. Nah, karena tidak tertampil secara otomatis ya di sini, kita klik di bagian ada tanda bintang seperti ini. Ini namanya adalah asisten Canva. Jadi kita klik di bagian ini. Nah, kita klik di tulisan ajaib. Nah, maka kita tulis deh mau materi apa yang akan kita buatkan presentasi. Nah, coba di sini saya contohkan ya. Oke, misalnya kita membuat materi tentang asal usul nenek moyang bangsa
Indonesia. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tekan enter untuk mengonfirmasi. Tekan enter aja langsung. Nah, jadi dia secara otomatis langsung membuat tulisannya. Nah, jadi tulisan ini kita atur saja ya teman-teman. Kita atur ya, kita perbesar misalnya ya. Nah, misalnya ini kan kecil betul ya teman-teman. Nah, kita gedein dulu ya biar nampak. Nah, kita gedein. Nah, ini kalau kita mau ganti fontnya ya bisa saja, tinggal kita klik di bagian sini ya, kita carilah font yang kita inginkan ya, misalnya ini. Nah, jadi dia akan langsung secara otomatis membuat seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan background ya bisa saja kita tambahkan ya, tinggal kita klik di bagian ini, kita tambah saja background mau warna apa. Misalnya mau yang gradasi ya teman-teman, kita klik di bagian gradasi. Nah, jadi sudah jadilah PPT yang sangat sederhana. Nah, ini yang paling mudah ya teman-teman. Kita akan edit ini ya teman-teman supaya terlihat lebih estetik gitu ya teman-teman, tidak polos aja seperti ini. Nah, kalau untuk mencari beberapa item yang berkaitan dengan materi kita tinggal pergi ke elemen ya, klik di elemen ini, hubungkan saja nih dengan materi yang telah kita buat. Misalnya di sini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari manusia. Beberapa di antaranya ada berasal dari suku Jawa, Batak, Minangkabau dan sebagainya. Nah, kita tinggal cari saja di sini. Nah, misalnya ini kan banyak apa ya teman-teman, banyak sukunya ini. Ini bisa kita jadikan elemen untuk mempercantik presentasi kita gitu. Nah, kalau di sini di elemen untuk teks ini kita bisa mencarinya pada elemen kotak teks. Nah, jadi kita tinggal pilih saja ini kira-kira mana yang kita inginkan untuk kita masukkan ke dalam desain presentasi kita, ya teman-teman. Nah, misalnya yang ini deh. Ini sebelumnya kita atur dulu tulisannya ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita atur dulu. Nah, kalau seperti ini ya, kita kecilkan sedikit, kita geser dulu atas. Nah, ini kita atur di sini ya teman-teman, kita gedein. Nah, kemudian ini kita mundur selapis. Nah, oke, ini kita salah. Ini kita sesuaikan teksnya di sini. Nah, ini kita gedein dikit lagi. Nah, ini sudah lumayan lah ya teman-teman ya. Tinggal bagaimana cara kita mengkreasikannya saja lagi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian-bagian pinggir-pinggirnya boleh kita menambahkannya elemen-elemen abstract shape misalnya gitu ya teman-teman. Sangat banyak sekali di sini, tinggal kita pilih aja. Kira mau yang mana? Tinggal kita sendiri saja yang mempadu-padankan. Saya di sini milih ini. Nah, ini tinggal kita pinggirkan ya, sebelumnya kita kompas dulu ya, di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau mau tambah yang lain ya sangat mudah sekali, tinggal kita pilih saja. Tinggal pilih saja di sini ya teman-teman. Nah, misalnya mau tambah bunga ya di bagian pinggir. Nah, ini pun juga manis ya teman-teman.
tinggal atur saja. Dan teman-teman ingin membesarkan tulisannya, tinggal diklik di bagian ini. Nah, seperti itu. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Nah, ini yang di presentasi ya teman-teman. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat tulisan ajaib dari dokumen ya teman-teman. Coba kita klik dulu beranda. Nah, di sini buat desain dokumen. Jadi kita klik di sini. Lalu kita pilih ya tulisan ajaib. Nah, jadi kita pilih tulisan ajaib, kita tinggal tulis saja materi yang akan kita buat dokumen kita ini ya teman-teman. Sebagai contoh ya, misalnya materi latar belakang kerajaan Mataram kuno misalnya. Langsung kita tekan enter. Nah, jadi dia sudah langsung membuat judul sekaligus penjelasannya ya teman-teman. Nah, jadi dia sudah menggunakan teknologi AI ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak capek-capek ya mengetik ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal langsung ketik kata kuncinya saja, sudah langsung keluar materi yang kita inginkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kita buat dokumennya ini menggunakan tulisan ajaib tadi, ada yang lebih ajaib lagi nih teman-teman. Kita bisa mengkonversikan ke dalam bentuk slide. Ya, contohnya seperti ini ya, langsung saja ya. Ini kita klik di bagian konversikan ya, untuk kita ubah menjadi slide. Nah, kita klik di mulai. Nah, maka dia akan secara otomatis membuat slide gitu. Kita tinggal pilih saja desain yang mana yang akan kita pakai. Nah, kita pilih saja teman-teman. Nah, misalnya kita pilih yang ini ya, coba ya teman-teman. Klik buat presentasi saya. Nah, jadi dia langsung ke bagian presentasi ini. Nah, nih, jadi sudah langsung otomatis seperti ini. Dan kita tinggal mengedit saja bagian-bagian yang menurut kita ingin kita masukkan elemen ya, seperti yang saya contohkan tadi. Sangat mudah dan sangat gampang sekali. Nah, apalagi kalau teman-teman sudah menggunakan Canva Pro ya teman-teman. Nah, kalau kita sebagai pendidik, guru kan sudah punya Canva Edu, jadi otomatis yang Pro bisa kita gunakan ya. Ada beberapa lah yang Pro yang bisa kita gunakan. Itu sangat memudahkan sekali kerja kita sebagai guru teman-teman. Kita harus bisa tahu menggunakan teknologi dengan baik, walaupun kita kesulitan dalam mengetik mungkin ya teman-teman, tidak ada waktu untuk membuat presentasi dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah memahami beberapa cara atau triks yang ada di Canva, ya insya Allah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik tetap selalu diberi kesehatan, tetap selalu diberi kemudahan ya teman-teman dalam mengembangkan potensi dan kreativitas kita sebagai guru ya teman-teman, dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa lah tentunya ya. Sampai di sini ya tutorial dari saya, dan seperti biasa mohon untuk selalu dukung channel saya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.